Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بشق التمر صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di dalam masjid yang Allah muliakan, dalam rangka melaksanakan ibadah yang begitu mulia, marilah bersama kita gunakan momentum yang istimewa ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa di dalam diri kita, berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah larang. Semoga dengan dimudahkannya langkah kaki kita, dimantapkannya niat di dalam hati kita, sehingga kita dapat berkumpul, mendengarkan khutbah dengan seksama, mendirikan ibadah salat Jumat dengan penuh kekhusyuan, menjadi satu di antara tanda iman dan takwa kita sedang ditingkatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sampainya ia di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang Allah jadikan sebagai saksi dilahirkannya makhluk yang paling mulia. Bukan hanya manusia yang paling mulia, melainkan daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tinggal menghitung hari, kita sampai di hari yang penuh dengan kemuliaan, yang Allah jadikan hari di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Disampaikan oleh para ulama bahwasannya hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah dimulai daripada akhir bulan Safar. Lalu kemudian Rasulullah juga sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan hari di mana menjadi hari terakhirnya baginda Rasulullah di atas muka bumi ini ialah juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tentu bukan tanpa kebetulan, bukan tanpa kesengajaan Allah jadikan hari yang penuh dengan kemuliaan ini agar kemudian kita menambah perhatian kita, menambah kecintaan kita, menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna imannya seseorang sampai aku menjadi yang paling ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya,
bahkan dari manusia seluruhnya. Saudara, cintanya kita kepada Rasulullah bukanlah sebagaimana cintanya kita kepada sesama, cintanya kita kepada suami maupun istri, cintanya kita kepada anak maupun cucu, tapi cintanya kita kepada Rasulullah adalah bagian dari kesempurnaan iman. Tidaklah sempurnanya iman kita kecuali benar-benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan para ulama dikisahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang sahabat yang mana kemanapun Rasulullah pergi mesti ia akan mengikuti. Beliau adalah Sayyidina Thauban bin Munabbah. Kemanapun Rasulullah berdakwah, beliau selalu ikut. Namun satu kali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi namun ia tidak mengikuti Rasulullah. Sampailah berlalunya waktu, Rasulullah kembali ke Madinah, melihat bagaimana Thauban yang sudah berbeda daripada yang awalnya. Thauban berbadan gagah, tampan dan begitu mempesona, tetapi setelah ditinggal oleh Rasulullah, badannya menjadi kurus dan juga wajahnya menjadi pucat pasi. Ditanyalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Thauban, apa sakit yang kau derita sehingga tubuhmu berubah begitu drastisnya?" Lalu dijawab oleh Thauban, "Ya Rasulullah, bukanlah sakit yang menjadikanku begini, tapi berpisahnya diriku denganmu menjadikan aku tidak nafsu lagi makan dan tidak semangat menjalani hari-hariku. Jangankan 1 hari, 2 hari, berjam-jam pun engkau tinggalkanku, hatiku merasa begitu kehilangan. Ya Rasulullah, aku selalu memikirkan, nanti ketika berada di dalam surga, mampukah aku berada di dalam surga bersamamu? Engkau bersama para nabi kiranya berada di surga yang paling atas. Lalu bagaimana dengan diriku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wahai Thauban, ketahuilah ketika kamu taat kepada Allah, ketika kamu taat kepada Rasulullah, maka kamu nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para syuhada, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dan kamu akan dikumpulkan bersamaku. Begitu senang dan gembira hatinya Thauban mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang lain, datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah lalu kemudian bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah kembali bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Lantas apa yang kamu siapkan untuk nanti datangnya hari kiamat? Arab Badui ini menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada yang aku persiapkan kecuali rasa cinta yang ada di dalam hatiku kepada Allah dan juga Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Sungguh kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah yang meriwayatkan hadis ini, "Fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim." Dan sungguh kata Sayyidina Anas bin Malik, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Semoga dengan cintaku ini Allah mengumpulkanku bersama mereka meskipun amalku belum sama dengan amal-amal mereka. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan kelahirannya Rasulullah, sebagai satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Cinta bukan hanya pengakuan semata,
tapi cinta butuh pembuktian nyata. Di dalam penjelasan para ulama, setidaknya ada 3 bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah mesti ia akan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sulit menyebarkan dakwah-dakwah Islam, mengajak orang kepada kebaikan. Di waktu yang sama, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri betapa banyak orang-orang mulai merendahkan, menghina, mengejek daripada agama Islam. Bagaimana bisa ayat suci Al-Quran dijadikan satu kuis untuk mendapatkan sesuatu yang Allah haramkan? Ini adalah di antara bentuk pengejekan terhadap agamanya Allah. Kalaulah kemudian kita merasa bukti cinta kita kepada Rasulullah, jangan biarkan siapapun menghinakan, menjelekan daripada agamanya Allah. Kita seringkali merasa terhina, menabuh genderang perang ketika yang dihina adalah diri kita, ketika yang dihina adalah keluarga tercinta, tapi kita diam tanpa amarah, tanpa aksi ketika agamanya Allah direndahkan oleh orang-orang. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan orang yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam datang dengan keadaan yang asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Menggenggam syariatnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah ibarat menggenggam batu bara api yang begitu panas. Tidak semua orang mampu, butuh pengorbanan dan juga perjuangan. Maka ketika kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, tidaklah akan kita lakukan kecuali didasari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab pernah menelusuri semua jejak kakinya Rasulullah di medan peperangan Uhud, di Masjid Dzul Hulaifah, semua tempat yang pernah didatangi Rasulullah. Lalu kemudian ia datang dan bertanya, sedang apa Rasulullah di sini? Para sahabat menjawab, Rasulullah tidur, Rasulullah duduk, Rasulullah menghindari anak panah di medan peperangan. Semuanya ia peragakan sebagai satu bentuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah meneladani akhlaknya Rasulullah. Cinta yang hanya di bibir saja tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah kecuali kita buktikan dengan meneladani akhlaknya Rasulullah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang begitu mulia. Pujian ini bukan datang dari manusia kepada manusia, apalagi datang dari bawahan kepada atasan yang menjadi biasa-biasa saja. Pujian ini datang dari Allah Sang Maha Pencipta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali waktu Rasulullah sesampainya hijrah di kota Madinah, mendatangi pasar yang ada di kota Madinah, Rasulullah mendapati seorang pengemis buta, tua, renta dari bangsa Yahudi. Setiap hari ia mengejek Rasulullah, setiap hari ia merendahkan Rasulullah. Ia katakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta, bahwa Muhammad adalah pemecah bangsa, bahwa Muhammad adalah orang gila. Tapi apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari juga Rasulullah datang membawa makanan kepada seorang pengemis tua buta ini. Sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa pernah menjelaskan sedikit pun, tanpa pernah memberitahu sedikit pun, tanpa pernah klarifikasi sedikit pun, datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada istrinya Rasulullah yang juga anaknya beliau, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. "Wahai anakku,
Adakah sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan? Wahai ayahku, dijawab oleh ibunda Aisyah, sungguh sunnah Rasulullah telah engkau lakukan semuanya, kecuali satu, bahwa Rasulullah setiap hari memberi makan pengemis tua dari bangsa Yahudi. Maka Abu Bakar berjalan, ingin meneladani Rasulullah sambil membawa makanan. Sesampainya di hadapan pengemis tua buta ini, ketika ingin menyuapi makanan ke mulutnya, ditepis oleh pengemis tua ini sambil berkata, bukan engkau orang yang biasa memberiku makan. Sayyidina Abu Bakar takjub bahwasannya pengemis yang buta ini mengapa bisa tahu bahwa bukan dia yang memberi makan. Dijawab oleh pengemis tua ini, sungguh orang yang biasa memberiku makan, langkahnya begitu luar biasa penuh wibawa. Kemudian badannya wangi harum. Bahkan ia ketika ingin menyuapi makanan, ia kemudian memecahkan makanan-makanan itu terlebih dahulu, sehingga mudah kemudian aku telan. Lalu mendengar apa yang disampaikan oleh pengemis tua ini, Abu Bakar mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, yang biasa memberikanmu makan adalah yang setiap hari kamu hina, yang setiap hari kamu jelekan, yang setiap hari kamu rendahkan. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia telah meninggal dunia. Pengemis ini menangis penuh penyesalan lalu kemudian berkata, wahai saudaranya Muhammad, saksikanlah bahwa hari ini aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Islam datang, begitulah Islam menyebar luas sampai ke belahan seluruh dunia, bukan dengan paksaan, tapi Islam datang dengan akhlak yang mulia. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita berada saat ini menjadi satu bulan yang mengajarkan kita terus untuk mencintai dan merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya kita dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.